Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak percaya bahwa adik-adik hari ini dalam keadaan sukacita, amin. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita terlebih dahulu kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur saat hari ini sebentar Tuhan kami mau mendengarkan ibadah kami. Sebentar juga Tuhan kami mau akan memulai ibadah kami. Kiranya juga Tuhan Engkau memberkati dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan kami juga berdoa Tuhan buat firman-Mu, Engkau berkati firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Engkau terus Tuhan bekerja di dalam setiap hati kami, supaya kami menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang mengasihi Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Kita bangkit berdiri, kita mau katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Yuk. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama
Bapaknya serta anak-anakku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita bersyukur pada pagi yang indah ini, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, kita beribadah bersama-sama di suasana keluarga besar SD Swasta Harapan Kasih. Dan firman Tuhan pada hari ini dari Matius 26 ayat 40, demikian firman Tuhan. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam yang Engkau berikan kepada kami. Dan pagi ini Tuhan, Engkau membangunkan kami untuk beribadah bersama-sama, untuk mengagungkan nama Engkau dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau Tuhan hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dengan tema waktu sungguh berharga. Saudaraku, ini kasih Tuhan Yesus Kristus, ada 3 fase waktu yang harus kita ingat pada hari ini, yaitu kemarin, hari ini, dan esok. Kemarin memiliki arti suatu kenangan yang telah kita lalui. Hari ini yaitu anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjalankan waktunya pada hari ini. Sedangkan esok adalah harapan yang kita inginkan agar waktu kita ke depan lebih baik lagi. Ada orang mengatakan bahwa waktu itu adalah uang. Betapa berharganya waktu itu yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, tentu waktu bagi kita adalah amat berharga. Tuhan memberikan waktu 1 hari 24 jam. Berapa banyak waktu yang kita berikan untuk Dia? Berapa lama kita sebagai orang tua memberikan waktu kita kepada Tuhan? Berapa lama kita sebagai anak memberikan waktu kita kepada Tuhan? Berapa lama kita membaca firman Tuhan secara bersama-sama dengan keluarga kita? Itu yang harus kita jawab di dalam pribadi kita sebagai pengikut Kristus. Jangan pernah kita sebagai orang tua, Tuhan saya sibuk terhadap pekerjaan saya, menafkahi setiap keluarga saya, mencukupkan segala sesuatu apa yang dibutuhkan oleh keluarga saya. Dan kita sebagai anak mengatakan, Tuhan saya sibuk, waktu saya tidak ada Tuhan, karena saya sibuk terhadap PR-PR saya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dikatakan, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Dalam Mazmur 1 mengingatkan kepada kita adalah kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan. Tentunya kalau kita menggunakan kata kesukaan, pasti ada sesuatu yang ingin kita raih. Katakanlah kita ingin baju yang warna biru. Wah, bajunya bagus ya. Saya suka dengan baju itu, pasti kita beli. Katakan kita suka dengan es krim Cornello, pasti kita bisa sanggup membelinya kalau kita sudah suka. Tetapi bagaimana kesukaan kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa di hadapan Dia? Kita sebagai anak jangan pernah kita mengatakan sibuk terhadap pekerjaan kita, sibuk dengan tugas-tugas kita. Melalui firman Tuhan pada hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu kita kepada Tuhan? Kita sebagai anak, sudahkah kita berdoa kepada Tuhan? Jangan kita menggunakan waktu ketika kita sakit, baru kita menggunakan waktu kita kepada Tuhan. Atau ketika kita ingin tidur aja, baru kita berdoa kepada Tuhan. Atau ketika pagi saja, kita baru mengingat Tuhan. Renungan firman Tuhan ini mengingatkan kita agar bagaimana kita sungguh-sungguh memberikan waktu kita kepada Tuhan yang terbaik di hadapannya. Saya percaya ketika kita sudah membaca firman Tuhan, sudah berdoa kepada Tuhan, dan baru kita melakukan aktivitas kita. Jangan ketika kita sudah bangun, kita sibuk dengan memegang handphone kita. Ada WA dari siapa ini?
ada SMS dari siapa ini? Atau kita sebagai ibu-ibu, ketika kita bangun, kita langsung lari ke dapur. Sibuk terhadap mempersiapkan makanan, apa yang harus saya berikan masak hari ini untuk suami saya, untuk anak saya. Atau kita sebagai anak, ketika kita bangun, kita langsung lari ke kamar mandi, kita lupa berdoa kepada Dia. Ketika kita masih diberikan waktu oleh Tuhan hari ini, kita perbaiki sesuatu yang buruk, kita rubah menjadi yang baik, kembali membaca firman Tuhan, dan kita lakukan yang terbaik di hadapan Tuhan dengan memuji nama Dia, beribadah kepada Dia, baru kita melakukan aktivitas kita. Sebagai orang tua, sibuk dengan pekerjaannya. Sebagai anak, sibuk terhadap tugas yang diberikan guru kepada anak-anak. Dan kita sebagai guru, memberikan yang terbaik untuk anak didik kita. Saya percaya, ketika kita mendahului Tuhan, Tuhan pasti memberkati setiap apa yang kita lakukan hari ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Berkati Tuhan hari ini waktu yang akan kami lakukan bersama dengan Engkau. Berkati setiap pekerjaan orang tua murid di sekolah kami Tuhan. Berkati juga anak didik kami. Biarlah semuanya ini untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur di hadapan-Mu. Amin.